Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 33. Jisha yang tadinya masih ingin membahas tentang Nilam, akhirnya mengurung niat dan memilih bungkam. Karena bibir Jisha sudah dipagut oleh suaminya. Jisha tak bisa lagi mengelak, ketika kenikmatan itu terasa di dadanya. Karena tangan Arga sudah bergerilya ke dua titik kembar Jisha. Jisha sedikit kaget mendapat serangan tiba-tiba dari suaminya. Tapi apalah daya, hasratnya sudah menjalar lebih dulu memenuhi pikirannya. Jisha pun hanya menikmati, dan larut dalam buayan sang suami. Puas di bagian atas, kini Arga merambah ke bagian bawah. Keduanya sudah larut dalam hasrat yang begitu tinggi, mereka pun sudah tanpa penghalang apapun. Pakaian mereka pun sudah berserakan di bawah lantai, entah kapan itu lolosnya. Kerinduan yang mendalam, membuat hasrat Arga begitu berkobar. Pun demikian dengan Jisha, yang hasratnya sudah bergelora. Masalah yang dihadapinya seakan tak ada apa-apanya, dibanding hasrat nikmat yang sekarang sedang melanda keduanya. Ah sayang! Lenguhan Jisha mulai terdengar, ketika bibir Arga sampai di titik dua inti kembar sang istri. Suara Jisha menambah semangat Arga, dalam menjalankan tugasnya. Jangan ditanya bagaimana Arga membawa Jisha ke puncak kenikmatan. Arga begitu lihai dan telaten, apalagi saat menemui 0 km Jisha. Jisha tak kuasa membuka matanya. Jisha memegang kuat-kuat kepala Arga, lenguhan dan erengan makin tak beraturan. Jisha hanya bisa menoleh ke kanan dan kiri sambil mata terpejam. Suasana indah puncak kenikmatan sudah nampak dan segera menghampirinya. Sejurus kemudian, tubuh Jisha melengking ke atas, dengan tangan menekan kuat-kuat kepala sang suami. Oh! Sayang! Aku sampai! Enak banget Jisha telah sampai duluan ke puncak kenikmatan. Nafasnya tak beraturan, tapi itu resiko yang harus ditempuh. Demi indah dan nikmatnya di puncak. Arga pun demikian, nafasnya ngos-ngosan. Karena ia sedikit susah bernafas, saat Jisha menekan kuat kepala Arga, hingga ia kesusahan bernafas. Tapi ia merasa lega, karena Jisha sudah sampai di puncak yang begitu indah. Setelah Jisha merasa tenang, ia pun bangkit, dan kini ia siap melaksanakan tugas sesungguhnya. Menghantarkan suaminya, menuju indahnya puncak kenikmatan bersama-sama. Arga pun memejamkan mata, menikmati apa yang dilakukan oleh istrinya. Jisha mengeluarkan kemampuan terbaik dalam tugasnya, agar suaminya tidak berpaling ke wanita lain, dan juga demi kebahagiaan rumah tangganya. Betapa indah dan nikmatnya mereka berdua. Mendaki bukit, berpetualang meluapkan hasrat. Memadu rindu yang begitu syahdu, hingga tak bisa dituangkan lagi dengan indahnya kata-kata. Malam itu, mereka larut dalam gairah indah. Mendaki puncak kenikmatan, dan melanglang buana mengarungi indahnya surga dunia. Sementara itu di tempat lain, lihatlah wanita yang kau dekati untuk menjadikannya bahan balas dendam. Buktinya itu tidak mengubah apa-apapun. Karena yang ada, wanita itu malah sudah tertangkap oleh polisi, akibat kecerobohannya yang coba untuk membunuh Jisha. Kata dia pada Leo, karena mereka berdua baru mendapat kabar. Kalau Nilam ditahan oleh polisi, atas kasus yang mencoba untuk membunuh Jisha. Wanita itu sangat bodoh. Dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Jawab Leo terlihat kesal, karena wanita yang dia harap bisa diandalkan hanyalah wanita bodoh. Karena malah ketahuan ingin membunuh Jisha. Aku memiliki satu rencana. Kita bisa bekerja sama untuk melakukan rencanaku itu kalau kau mau, kata dia tiba-tiba. Leo tersenyum mendengar ucapan dia. Tentu saja aku mau, yang penting aku bisa menangkapnya dan membawanya tepat ke hadapanku. Ucap Leo penuh tekad. Mereka berdua sama-sama tersenyum. Dia mulai menceritakan apa yang sudah ia rencanakan untuk menculik Jisha, dan membuat wanita itu menderita agar mereka bisa merasa puas. Esoknya, pagi hari begitu cerah dan indah. Mentari bersinar memberikan harapan untuk semua kehidupan. Hari ini, kamu tidak usah menjemput aku di tempat kerja ya, Mas, kata wanita itu menghubungi suaminya melalui panggilan telepon. Arga mengerut saat mendengar permintaan sang istri. Ada apa? Kenapa kau tidak mau aku jemput? Tidak, Mas. Hari ini aku mau pulang lebih awal. Mungkin jam 4 sore,
nanti aku langsung pulang saja. Aku mau beristirahat yang cukup. Sepertinya aku sangat lelah, jelasnya. Baiklah, apa aku suruh supir untuk menjemputmu di toko? Tidak usah, Mas. Tadi aku pergi kerja juga bawa mobil sendiri. Jawab Jisha, karena pagi tadi, mereka pergi tidak berangkat bersama. Karena Arga ada pekerjaan mendadak di kantor. Baiklah, kalau begitu jaga dirimu ya, sayang. Ya, Mas. I love you. I love you too, honey. Tak terasa sore hari pun tiba. Seperti yang tadi Jisha katakan pada suaminya, kalau dia akan pulang sendiri dengan membawa mobil. Jisha yang sedang serius menyetir mobil. Tiba-tiba mobilnya seperti terasa berat sebelah, karena setirnya terus saja bergoyang. Ada apa dengan mobil ini? Pikir Jisha menepikan mobil itu ke pinggir jalan, guna memeriksa ada apa dengan ban mobil yang dia kendarai. Wanita itu tanpa curiga sedikit pun turun dari mobil. Sebelum sempat memeriksa ban mobilnya, tiba-tiba ada seorang yang membekap mulutnya dari belakang, menggunakan sapu tangan yang sudah diletakkan obat bius. Dua orang yang diutus untuk menjaga Jisha juga turun dari mobil. Berusaha mencegah seseorang yang ingin menculik istri tuan mereka. Tapi belum sempat kedua pengawal itu ingin menolong nona mereka. Terlebih dahulu ada seseorang yang memukul mereka dari belakang menggunakan kayu dan mengenai tempat tengkuk mereka, yang membuat mereka jatuh tak sadarkan diri. Ternyata semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang. Sehingga serangan dari mana saja Leo sudah tahu. Pria itu tidak akan bertindak sebelum mengetahui semua tentang Jisha, sampai ke akar-akarnya. Arga yang berada di kantor tiba-tiba merasa tidak enak hati. Dia berusaha untuk menghubungi nomor ponsel istrinya, tapi tidak diangkat. Setelah itu, Arga juga berusaha untuk menghubungi nomor ponsel kedua pengawal yang diutus untuk menjaga istrinya, tapi tetap nihil, nomornya pun tidak aktif. Pria itu mulai terlihat begitu cemas. Takut jika sampai terjadi apa-apa kepada sang istri tercinta. Karena semua orang yang coba dia hubungi tak ada yang aktif. Arga pun memutuskan untuk turun dari kantor. Dia ingin memeriksa sendiri apa istrinya masih berada di toko, atau benar sudah pulang. Dia juga menyerahkan semua pekerjaannya kepada sekretaris Vina. Hanya sebentar dia sudah tiba di depan Jisha Kosmetik. Ia langsung masuk ke dalam, untuk memastikan apa istrinya masih ada. Maaf, apa Anda sedang mencari Nona Jisha? Tanya salah satu karyawan, saat melihat suami atasannya datang. Iya, apa istri saya masih berada di sini? Tanya Jisha. Tidak tuan, Nona sudah pulang 1 jam yang lalu. Jawabnya. Apa? 1 jam yang lalu? Kaget Arga, ia berpikir berarti sudah cukup lama istrinya pulang. Iya tuan. Karyawan itu sampai gelagapan, karena melihat wajah terperanjat yang ditunjukkan oleh Arga. Pria itu langsung berlari keluar, dan langsung naik ke atas mobil membanting setir. Berniat untuk pulang ke mansion, untuk memastikan kalau istrinya sudah sampai. Tapi di pertengahan jalan, dia malah melihat mobil istrinya yang terparkir di pinggir jalan, dengan satu bannya yang seperti sengaja dikempiskan. Jisha. Panik bukan kepalang. Ketika melihat kedua pengawal yang disuruh menjaga istrinya juga, tepar di dekat mobil Jisha. Arga langsung tahu, kalau seseorang yang menculik istrinya pasti ada kaitannya dengan wanita di masa lalunya, yakni dia. Karena jam tangan yang berada di lokasi kejadian penculikan itu milik dia, dan pria itu masih sangat mengenali jam tangan tersebut. Arga tidak menunggu lebih lama lagi. Ia segera ke tempat dia, yang sudah sengaja menculik istrinya, untuk membalaskan rasa dendamnya pada Jisha. Laki-laki itu segera melajukan mobilnya ke rumah dia, yang dia tahu wanita itu sebelumnya tinggal di sana. Tak lama, Arga sudah tiba di rumah dia. Akan tetapi, ternyata wanita itu tidak berada di rumahnya. Arga sudah mengetuk beberapa kali, tapi tetap saja nihil. Wanita itu memang tidak ada di rumah. Kemana perginya wanita itu? Kemana dia pergi membawa Jisha? Jika sampai dia melakukan sesuatu yang bisa melukai istriku, maka aku berjanji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan aku akan mencarimu sampai ke lubang cacing sekalipun. Arga benar-benar geram dan ingin membunuh dia, yang sudah berani menculik istrinya, dan melumpuhkan semua pengawalnya. Arga menghubungi asisten Lando,
dan memerintahkan laki-laki itu segera untuk melacak keberadaan Jisha. Aku tidak mau tahu. Jika terjadi apa-apa pada istri dan calon bayiku, maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya, kata Arga memerintahkan Lando dengan tegas. Pria itu bahkan sampai dibuat kucar-kacir mendengar perintah yang langsung mengancamnya. Biur. Segayung air dingin yang disiramkan ke wajah Jisha membuat wanita itu langsung terbangun dengan segera. Jisha merasa lehernya sangat sakit akibat posisinya yang disandarkan ke dinding selama 1 jam. Ketika matanya terbuka lebar, ia dapat melihat Leo dan juga dia yang sedang berdiri di hadapannya sambil bersedekap dada. Kalian berdua, apa yang sudah kalian lakukan padaku? Kenapa kalian menangkapku? Jisha berusaha menggerakkan kedua tangannya yang ternyata sedang dalam keadaan terikat. Leo menatap sinis Jisha. Kau bertanya kenapa kami menangkapmu? Kenapa kau tidak tanyakan saja pada dirimu sendiri? Kau lupa? Atau kau sedang pura-pura lupa? Tanya Leo tersenyum puas. Melihat wanita yang sudah lama dia incar, akhirnya bisa ia dapatkan. Beraninya kau hanya pada seorang wanita. Tapi di hadapan suamiku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Umpat Jisha menatap mereka berdua. Rahang Leo mengeras. Ketika mendengar umpatan yang dilontarkan dari mulut wanita, yang sudah membunuh adiknya. Seketika emosinya memuncak, ia berjalan mendekati Jisha. Plak! Dengan penuh tenaga, Leo menampar keras wajah Jisha. Sehingga membuat wajah cantik wanita itu terlempar ke samping, dan mengeluarkan kecap segar. Tak puas sampai di situ, Leo juga menarik rambut Jisha dengan keras. Kau pikir kau siapa berani memodoliku? Karena aku sudah kehilangan adikku. Seharusnya kau dihukum berat, tanpa berani lagi mengeluarkan umpatan. Jika kau menyadari akan kesalahanmu, kata Leo melepas kasar rambut Jisha, yang dia tarik dari balik jilbab wanita itu. Dasar pecundang. Padahal kau sendiri tahu kenapa adikmu itu mati. Dan memang sepantasnya untuk mati. Laki-laki sepertinya jika dibiarkan hidup, hanya menjadi sampah di mana-mana. Untuk kedua kalinya, Leo mendengar umpatan dari bibir Jisha. Pria itu tersenyum penuh arti. Sepertinya, kau tidak menyayangi bayi yang berada dalam kandunganmu. Kau mau apa? Menjauh kau. Jangan mendekatiku. Teriak Jisha, tak ingin kalau laki-laki itu mendekatinya. Dan sampai melukai dia bersama dengan calon bayi. Kau takut? Kemana saja keangkuhanmu tadi? Leo tersenyum menyeringai semakin mendekati Jisha. Dia tersenyum puas melihat wajah ketakutan Jisha, karena memang itu yang dia inginkan. Mampus kau. Bunuh saja dia bersama bayinya, Leo. Kata dia mulai tertawa puas. Kalau sampai terjadi apa-apa denganku, kau akan mati di tangan suamiku. Pekik Jisha berontak, karena melihat laki-laki itu semakin mendekatinya. Kau tidak perlu takut sayang, aku hanya ingin mengeluarkan bayi dari dalam perutmu. Leo terlihat seperti psikopat, yang sudah siap untuk membunuh Jisha yang tak berdaya. Jangan apa-apakan aku. Menjauhkan kalian. Leo yang sudah tiba di hadapan Jisha, langsung mendorong tubuh wanita itu. Sehingga terbaring dan ini merobek perutnya, benar-benar ingin mengeluarkan bayi dari dalam perut wanita itu. Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Jisha terus saja berteriak, saat pisau yang dipegang oleh Leo semakin dekat pada perutnya. Syuh. Bersambung.